Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita, menyambung pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita sudah masuki bab 2 mengenai mencintai Al-Quran dan Hadis. Ya, Al-Quran dan Hadis kemarin kita sudah bahas apa saja pengertiannya, fungsinya, ya. Fungsi Al-Quran apa, fungsi hadis terhadap Al-Quran apa, kita kemarin sudah membahasnya. Begitu juga dengan ciri-ciri hadis fi'liyah, qauliyah, dan taqririyah, ya. Baik, apa sih itu mencintai Al-Quran dan hadis? Apa ya? Ya, mencintai Al-Quran dan hadis itu berarti selalu mengingatnya, kemudian memikirkannya, kemudian terwujud dalam kehidupan nyata. Bagaimana caranya agar terwujud dalam kehidupan nyata? Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah mempelajari dan mendalami makna dan penjelasan Al-Quran dan hadis. Ya, salah satu caranya kita belajar Al-Quran dan hadis ini juga sebagai pendorong, ya, mempelajari dan mendalami makna dan penjelasan Al-Quran dan hadis. Baik anak-anak semua, selanjutnya kenapa kita harus mencintai Al-Quran dan hadis? Nah, perintah mencintai Al-Quran dan hadis itu semua sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Siapa aku di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sepaket, ya, sesuai dengan syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita mencintai Al-Quran juga harus mengikuti Rasulullah. Tidak boleh mencintai Al-Quran tidak mengikuti Rasulullah. Tidak seperti itu. Syahadat kita saja dua, ya, bersaksi kepada Allah, bersaksi juga kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan mencintai Al-Quran dan hadis, ya, anak semua. Nah, selanjutnya adalah kandungan ayat, ya. Apa sih kandungan ayat? Surah Ali Imran ayat 31. Nah, yang pertama, mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan mempelajari hadis-hadis beliau. Caranya mengikuti, mencintai Nabi Muhammad dengan mempelajari hadis-hadis beliau, kemudian mempraktekkannya, ya. Kemudian yang kedua, mencintai Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran sebagai kalamullah, kebenarannya mutlak, pasti benar. Adapun ayat-ayat yang umum, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, nanti akan dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya apa kandungannya? Jika kita melakukan keduanya, mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan janji Allah. Janji Allah itu pasti benar. Kita akan mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencapai kenikmatan iman? Ada orang yang sudah mencapai kenikmatan iman, ya, sehingga beribadah itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada paksaan, bukan karena absen, bukan karena disuruh, bukan karena takut, ya, tapi benar-benar karena sudah merasakan kenikmatan iman. Nah, yang pertama,
mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada yang lain. Maksudnya apa? Kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, mengutamakan, menomorsatukan. Terus Pak, bagaimana dengan kedua orang tua? Nah ya, kita lihat hadis penjelasan tentang kenikmatan iman ini. Nah hadisnya, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Artinya ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai selain keduanya. Artinya tidak ada yang ia lebih cintai, ya, dia mencintai yang lain tapi semata-mata karena Allah. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintai karena Allah. Jadi semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi seandainya orang itu pertamanya tidak beriman, belum Islam, kemudian masuk Islam, ya dia sangat senang sekali masuk Islam. Senangnya itu menandakan ia sudah menyicipi, mencapai kenikmatan iman. Ya, anak-anak semua. Nah, terus apa sih manfaatnya? Apa sih manfaat kita mencintai Al-Quran dan hadis? Sangat banyak sekali ya. Manfaat mencintai Al-Quran dan hadis, yang pertama, kita bersatu ya, sebagai umat muslim kita bersatu, tidak tercerai-berai, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153. Yang kedua, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 57. Artinya apa? Kita mendapatkan nasihat ya, kemudian penenang hati dan petunjuk serta rahmat Allah. Ini luar biasa. Kita mendapatkan arah yang lebih baik, dan tentunya dalam arahan tersebut Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, terhindar dari kesesatan dan kecelakaan dunia dan akhirat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus agar kita tidak tersesat di dunia dan akhirat. Di dunia baik, di akhirat juga baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, datanglah kebaikan kepada kami di dunia, begitu juga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperoleh kecintaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah mengampuni, maka tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak semua, mari kita bersemangat mencintai Al-Quran dan hadis dengan mempraktekkan, memiliki Al-Quran ya, kemudian membacanya, mempelajarinya, serta memberitahukan kepada orang lain, keluarga, sahabat ya, tentang makna dan pentingnya mencintai Al-Quran dan hadis. Baik, sampai di sini. Terima kasih anak-anak semua. Ya, selamat jumpa di pertemuan selanjutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.